Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naveta Chandra Korulo dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario dan detail materi uji kompetensi jurusan RPL SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2024-2025. Di sini spesifikasi program yang akan dibuat antara lain menggunakan PHP dengan framework Laravel dan database MySQL. Dan program yang akan dibuat merupakan aplikasi absensi berbasis selfie dan lokasi. Di sini skenario tugas praktik demonstrasi. Anda adalah seorang pemrogram junior pada suatu perusahaan. Anda diminta untuk membuat aplikasi absensi karyawan berbasis selfie dan koordinat. Aplikasi ini mencakup fitur untuk mencatat absensi masuk dan pulang karyawan dengan mengambil foto selfie dan menyimpan koordinat GPS. Aplikasi mendukung dua role pengguna, admin dan karyawan. Admin dapat mengelola data karyawan dan melihat seluruh data absensi, sedangkan karyawan hanya dapat melihat data absensinya sendiri. Aplikasi harus dibuat menggunakan PHP, JavaScript, dan MySQL. Kode yang ditulis harus mengikuti prinsip-prinsip dan praktik terbaik dalam pemrograman, serta didokumentasikan dengan baik. Detail skenario. Di sini detail skenario pertama menggunakan struktur data. Implementasikan struktur data yang sesuai untuk menyimpan data absensi menggunakan tabel database MySQL. Di sini kita harus mengetahui struktur data yang tepat dalam pembuatan tabel pada database MySQL. Berikutnya menggunakan spesifikasi program. Tulis spesifikasi program yang jelas dan detail sebelum memulai pengkodaan. Sebelum memulai pengkodaan, kita harus mengetahui spesifikasi program yang jelas dan detail agar proyek dapat dikerjakan sesuai rencana. Yang berikutnya menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafis, dan multimedia. Di sini gunakan perintah-perintah PHP untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi aplikasi. Fungsi-fungsi aplikasi dapat berupa form submission atau form validation dan upload file. Berikutnya menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice. Ikuti guidelines dan best practice dalam penulisan kode, seperti penggunaan nama variabel yang deskriptif dan penulisan komentar. Hal ini harus diperhatikan agar kode mudah dibaca dan mudah untuk melakukan debugging. Berikutnya mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Gunakan konsep pemrograman terstruktur dalam pengkodean seperti fungsi dan modularitas. Hal ini guna agar kode yang ditulis tidak ditulis secara berulang-ulang dengan mengambil konsep dry atau don't repeat yourself. Berikutnya membuat dokumen kode program. Buat dokumentasi untuk setiap fungsi yang dibuat. Jelaskan fungsionalitas dan cara penggunaannya. Hal ini guna agar kita tidak lupa setelah kita membuat fungsi. Hal ini guna agar kita tidak lupa fungsi yang kita buat untuk mengerjakan algoritma apa. Berikutnya melakukan debugging, identifikasi dan perbaiki bug dalam program dan menggunakan teknik debugging yang tepat. Kita harus melakukan debugging setelah membuat aplikasi atau dalam pengerjaan proyek. Berikutnya melaksanakan pengujian unit program. Buat dan jalankan unit test untuk memasukkan setiap fungsi, memastikan setiap fungsi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kita harus menguji setiap unit pada program untuk memastikan setiap fungsinya bekerja dengan baik dan benar. Komponen yang akan dibuat antara lain sistem login atau login sistem atau sistem autentikasi. Yang berikutnya dashboard. Pada dashboard admin dapat melihat, menambah dan mengelola data karyawan serta data absensi. Pada dashboard karyawan hanya dapat melihat data absensinya sendiri. Berikutnya ada komponen absensi. Di sini merupakan formulir untuk mencatat absensi masuk dan pulang karyawan dengan mengambil foto selfie dan menyimpan koordinat GPS. Berikutnya database MySQL. Di sini kita harus membuat database pada database MySQL. Berikut contoh tabel yang harus kita buat. Di sini kita membutuhkan 3 tabel antara lain tabel role, tabel karyawan, dan tabel absensi. Ketiga tabel ini saling berkaitan.
Contohnya pada role ID di tabel karyawan, foreign key untuk field ID pada tabel role, dan field karyawan ID pada tabel absensi merupakan foreign key field ID pada tabel karyawan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.